Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bi ni'matihi tatimmu salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya, jemaah salat Isya dan tarawih yang Allah muliakan insya-Allah. Di Uzbekistan ada seorang alim di masa tabi'in. Beliau bernama Ismail bin Ibrahim bin Mughirah. Beliau seorang pedagang yang jujur, sekaligus beliau orang alim di zamannya, dan beliau berguru kepada salah seorang sahabat, Anas bin Malik, juga berguru kepada Abdullah bin Mubarak. Beliau tidak pernah makan dan mencari harta haram, sehingga ditulis kisahnya di dalam kitab Siyar A'lamin Nubala oleh Imam Az-Zahabi. Beliau berkata ketika akan wafat, beliau mengatakan kepada istrinya, "Sungguh aku menghidupi kalian tidak pernah dengan uang yang haram, tidak pernah dengan harta yang haram." Tahun 194 Hijriah, beliau mempunyai seorang anak yang kemudian diberi nama Muhammad atau Muhammad bin Ismail. Anak ini berumur 2 tahun. Ayahnya yaitu Ismail meninggal dunia. Yang tadi mengatakan ke istrinya, tidak pernah kuberikan kalian harta haram, beliau meninggal dunia. Anak ini baru berumur 2 tahun telah menjadi yatim. Ibunya lah yang memeliharanya dengan memakai peninggalan harta dari ayahnya. Jadi menghidupi anak dengan sisa-sisa harta dari suaminya yang meninggal. Dan kemudian tidak lama, ketika umur anak ini sekitaran 4 atau 5 tahun dalam sejarah, tiba-tiba anak ini merasa matanya bermasalah sehingga tidak bisa melihat, dan akhirnya diobati ternyata tidak bisa sembuh dan sampai kepada buta permanen. Si yatim yang kecil ditinggalkan ayah dan ibunya bertambah duka karena anak yang dicintainya tiba-tiba buta. Tapi walaupun begitu semangat seorang ibu, dia tetap menyekolahkan anaknya, memberikan anaknya kepada orang-orang yang baik dan berilmu. Anak ini pada suatu hari ketika di sekolahnya, ketika dia masuk ke madrasahnya, gurunya membaca di hadapan murid-murid surat Qaf. Setelah selesai surat Qaf dibaca keseluruhannya, dengan agak sedikit bercanda, gurunya mengatakan kepada semua muridnya, "Siapa di antara kalian yang bisa menghafal surat ini?" Itu anak-anak kecil, TK, umur-umur TK. Jadi gurunya hanya sekedar bercanda sebenarnya. Dia bertanya, "Siapa di antara kalian yang menghafal surat ini?" Dilihatnya tidak ada satu pun yang menunjuk tangan, tapi ternyata tiba-tiba anak kecil yang buta tadi, yaitu Muhammad bin Ismail, menunjukkan tangannya. Dan gurunya juga sambil percaya tidak percaya mempersilahkan anak tersebut, "Silakan ulang nak." Diulang surat Qaf, diulang dari awal ayat sampai akhir surat. Dari awal surat sampai akhir surat tidak tertinggal sedikit pun titik koma.
hanya dengan sekali mendengarnya. Begitu takjubnya guru ini. Ternyata Muhammad bin Ismail yang buta mampu menghafal dengan seketika. Dan dia dipuji-puji oleh gurunya. Begitu senangnya Muhammad, lalu dia berlari pulang dari madrasah memberitahu ibunya, "Ibu, aku dipuji oleh guruku karena aku menghafal surat Qaf dan beliau membacakannya di hadapanku." Lalu ibunya bertanya apa yang terjadi, dan dia mengatakan bahawa dia hanya mendengar tapi kemudian dia mampu menghafalnya. Begitu terharunya seorang ibu. Dan akhirnya ibunya mengatakan kepada anaknya, "Nak, engkau punya keterbatasan, jangan terlalu dikejar." Maksudnya ibunya, engkau buta nak, jadi apa adanya saja, jangan terlalu berangan-angan tinggi. Nah, kemudian semenjak itu ibunya melihat semangat anaknya menghafal Quran, menuntut ilmu dalam butanya, ibunya terus-terusan berdoa kepada Allah. Sekitar 2 atau 3 tahun beliau terus-terusan memanjatkan doanya. Bahkan dalam kitab tersebut disebutkan ibunya selalu bangun di tengah malam memanjatkan kepada Allah agar anaknya dikembalikan matanya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu mereka Allah, pada suatu malam ibunya, ini tercatat dalam kitab tersebut karangan Imam Az-Zahabi, salah satu ulama besar dari mazhab Syafi'iyah. Kemudian ibunya suatu malam bermimpi bertemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Lalu kemudian Nabi Ibrahim berkata kepadanya, wahai perempuan, katanya, Allah sudah mengembalikan pandangan anakmu karena doamu yang tidak putus-putus kepada Allah. Setelah selesai mimpi itu, besok paginya Muhammad bin Ismail bangun dan dia pun terkejut. Tiba-tiba dia melihat seorang sosok ibu di hadapannya. Dia melihat warna-warna kembali nampak dalam pandangannya. Dia melihat tulisan, dia melihat segala-gala. Dia peluk ibunya dan ibunya bercucuran air mata. Ternyata doanya bertahun-tahun di hadapan Allah didengarkan oleh Allah tanpa ada apapun, tanpa ada praktek khusus, tanpa ada operasi. Allah kembalikan matanya terang benderang, terang benderang. Bertambah semangatlah Muhammad bin Ismail ketika matanya kembali, dan kemudian dia menuntut ilmu. Umur 10 tahun dia mulai menghafal Quran keseluruhannya. Lalu kemudian dia meranjak ke hadis-hadis Nabi SAW. Dia merambah seluruh kota di mana ada guru, di situ dia belajar. Jumlah keseluruhan gurunya 1080 orang guru. Dan dia mulai menghafal ribuan hadis. Bahkan tercatat seluruhnya yang dia hafal adalah 600.000 hadis. 100.000 hadis adalah hadis-hadis yang sahih. Dia ke Makkah menuntut ilmu, dia ke Madinah menuntut ilmu. Umur 19 tahun dia ke Basrah, umur 20 tahun dia ke Baghdad. Ketika umur 20 tahun ke Baghdad, kota Baghdad telah mendengar nama besarnya, yaitu orang yang paling pintar sekali. Lalu Muhammad bin Ismail disambut oleh ulama-ulama Baghdad, tapi sambutannya dengan cara ingin diuji. Benarkah orang ini selama ini yang kita dengar betul-betul hebat hafalannya, terutama hafalan Quran dan hadisnya? Lalu akhirnya dikerahkan 10 ulama besar dari kota Baghdad. Pada waktu itu Baghdad mercusuar ilmu. 100 hadis disiapkan dan diacak-acak oleh 10 ulama. 100 hadis disiapkan, diacak-acak. Jadi sanadnya, perawinya diacak-acak, ya, tidak beraturan. Setiap 10 hadis dibacakan oleh satu ulama dengan acak. Jadi hancur-hancuran sanadnya. Yang sebenarnya an dihancurkan, artinya diporak-porandakan an itu. Lalu satu ulama membacakan kepada Muhammad ketika Muhammad sudah datang ke kota Baghdad. Didudukkan di masjid lalu dites. Satu ulama membacakan 10 hadis dengan berantakan. Lalu mereka bertanya, "Pernah engkau dengar hadis ini?" Muhammad bin Ismail mengatakan, "Tidak pernah. Aku tidak tahu." Lanjut ulama kedua membacakan 10 hadis dengan porak-poranda, tidak beraturan. Lalu dia mendengarkan, "Pernah dengar hadis ini?" 10 hadis ini, dia kembali mengatakan tidak tahu.
Aku tidak pernah mendengarnya. 10 ulama ini menanyakan perkara yang sama. Muhammad bin Ismail mengatakan, aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Hampir mereka salah memprediksi tentang kehebatan Muhammad bin Ismail. Dan akhirnya setelah semua ulama ini menyelesaikan pertanyaannya, lalu barulah Muhammad bin Ismail mengatakan, tadi yang engkau baca pertama itu bukan begitu bunyinya. Bunyinya diatur kembali oleh dia. Dari porak-poranda diatur kembali. Dimasuk ulama yang kedua ditanya, engkau yang bacakan tadi bukan begitu bunyinya, diatur kembali. Akhirnya 100 hadis diatur kembali an. Tidak ada yang salah sedikit pun. Kagumlah mereka. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah hebatnya perjuangan dari harta halal diberikan oleh seorang ayah yang saleh, kemudian seorang ibu yang bersabar memelihara anaknya di tengah kemiskinan, di tengah yatimnya seorang anak, dia menghidupinya. Allah berikan ujian, dibutakan oleh Allah, seorang ibu menangis di hadapan Allah, memohon kembali mata anak ini diberikan Allah, sampai munculnya seorang Muhammad bin Ismail yang kemudian meninggal umur 62 tahun, meninggal di Samarkand, dan tempat beliau adalah Al-Bukhara. Beliaulah Imam Al-Bukhari. Jadi ada orang hari ini mengira berjuang itu untuk masuk surga itu hanya instan saja. Tidak, jemaah melakukan Allah. Lihatlah perjuangan orang dulu. Semuanya berharap surga dengan berjuang, memelihara anak, hidup segala daya dan upaya agar tidak jatuh ke dalam yang haram. Kadang-kadang orang hari ini melihat seseorang hanya lihat waktu jadinya saja. Jadi ada orang melihat seorang dokter spesialis yang Masya Allah mungkin harta melimpah, yang dilihat hanya ketika sudah jadi, tidak dilihat perjuangan menjadi seorang dokter. Jadi orang akan berkata, mengatakan dokternya cukup enak jadi dokter, peng meruah-ruah, uang banyak sekali, cukup buka mata sekali 150 ribu, disuruh buka mulut 150 ribu, senter ke dalam tambah 50 ribu, kemudian bakasi obat tambah lagi. Orang mengira subhanallah begitu mudahnya dia mencari uang. Teringatkah dia ketika dokter ini berjuang untuk mencapai S1, menghafal ribuan nama obat penuh dalam kepalanya, lalu harus berjuang melewati ujian, kemudian harus koas setahun lamanya, kemudian tidak boleh buka praktek langsung, harus begini, ambil spesialis ratusan juta habisnya, dan dia harus berjuang, dia harus melakukan operasi untuk sekian ratus pasien untuk teruji atau tidaknya, sampai dia dipercaya, sampai jadi hari ini. Teringatkah kita perjuangannya? Kita lupa dia berjuang. Kita hari ini melihat orang berilmu, orang alim, hafal Quran, hafal hadis, hafal fiqh, tahu segala-galanya, bisa bahasa Arab, bisa ini, bisa itu. Yang kita lihat hasil perjuangan. Kita lupa beliau berjuang dari kecil di pesantren, cuma makan ikan asin, itu pun kadang-kadang diselingi dengan telur setengah, ada yang 1/4, ada yang tidak makan karena terlambat dikirimkan uang oleh orang tuanya, ada yang menangis gara-gara penuh dengan masalah, sakit, orang tua tidak datang untuk mengunjunginya. Kita tidak teringat itu. Yang kita lihat hasilnya, subhanallah. Maka jemaah melakukan Allah, masuk surga itu penuh perjuangan. Makanya Allah mengatakan dalam Ali Imran 142, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah engkau mengira begitu mudahnya masuk surga, sedangkan Allah belum melihat hasil engkau berjuang dan hasil kesabaranmu? Jadi masuk surga bukan hanya begitu-begitu saja tanpa perjuangan. Jemaah melakukan Allah, lihatlah hari ini malam ke-20. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita apa? Tambah perjuangan kita di 10 terakhir Ramadan. Karena masuk surga penuh perjuangan, penuh kesabaran. Kita disuruh berjuang dan disuruh bersabar, tinggalkan sebentar dunia kita demi Allah Subhanahu wa taala, demi surga kita. Jadi surga bukan milik orang yang selalu 24 jam di kedai kopi.
yang duduk di kedai kopi tapi dari bengah sampai malam, lalu berharap-harap semoga kipan menepuk surga. Surga bukan dengan minum kopi, jemaah melakukan Allah. Surga bukan hanya dengan duduk lalu bersantai-santai pindah dari satu tempat wisata ke tempat yang lain lalu berharap masuk surga. Tidak. Surga itu telah dibuktikan oleh Allah melalui perjuangan para nabi. Semua berjuang kepada Allah. Maka kita dituntut berjuang. Maka terakhir Ramadan ini, 10 terakhir ini, tetaplah berjuang. Jangan tinggalkan masjid, jangan tinggalkan tarawih, jangan merasa bahawa kita masuk surga hanya dengan jalan-jalan menuju ke mall-mall, kita menunggu diskon-diskon barang di supermarket sana, lalu kita keliling-keliling untuk mencari satu baju dan baju yang lain. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jangan mengira masuk surga hanya dengan mengganti-ganti kain gorden waktu menjelang hari raya. Jangan mengira masuk surga hanya dengan menunjuk-nunjuk macam model kuih, keripik, macam-macam. Tidak pernah surga diciptakan dalam keadaan perjuangan, dalam keadaan tidak berjuang. Dulu Masya Allah, orang-orang berjuang, ulama berjuang. Hari ini mereka dikenang, mereka telah meninggal dunia. Semua kitab-kitab mereka dikenang oleh semua orang. Hari ini setiap satu hadis dibaca mengalir pahalanya kepada Imam Bukhari yang telah mengumpulkan hadis. Bahkan dalam kitab Al-Hadiyul Bari, Al-Hadiyus Sari, itu disebutkan ada salah seorang mimpi ulama muridnya Imam Bukhari, mimpi melihat bahawa Rasulullah berjalan kemudian diikuti oleh Imam Bukhari. Setiap kali Rasulullah selesai menapakkan langkah ke depan, tempat pijakan Rasulullah dipijak oleh Imam Bukhari. Ada satu lagi kitab yang mengatakan pernah juga seorang ulama bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk, kemudian datang Imam Bukhari mengipas-ngipas lalat yang datang ke Rasulullah, sehingga para ulama mengatakan maksudnya Imam Bukhari lah yang bekerja untuk menghancurkan hadis-hadis palsu, hadis-hadis yang lemah agar terjaga di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Quran nomor 1, hadis nomor 2, dan urutan yang paling hebat yaitu setelah Al-Quran yaitu hadis Bukhari Muslim. Masya Allah, perjuangan seorang ulama, perjuangan dari buta mencapai ilmu. Maka berjuanglah, jangan fikir hidup hanya untuk enak-enak saja. Bersedekahlah kepada Allah, berikanlah kepada orang-orang walaupun harta-harta kita, tapi berikanlah karena Allah, maka Allah menunggu kita di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah melakukan Allah, semoga ini bisa menjadi renungan kita untuk bertambah semangat menyelesaikan Ramadan kita, dan semoga Allah mengumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.